Ibuku pada usia 60 tahun meminta cerai. Ayah membentaknya. "Keluar kalau begitu. Siapa yang butuh kamu?" Jason, kakak laki-lakiku, melontarkan kata-kata terakhir. "Kamu luar biasa." Aku menerobos puing-puing yang berserakan di lantai dan langsung menghampirinya. Aku memegang tangannya erat-erat. "Bu," kataku, "ikut aku." Ketika aku membuka pintu depan, hal pertama yang kulihat adalah rumah yang penuh sesak. Ayah ada di sana, Jason juga, istrinya Crystal, dan seluruh klan Crystal. Orang tuanya, adik laki-lakinya, bergelimpangan di sofa dan kursi berlengan, bertingkah seperti pemilik tempat itu. Dan ibu, dia sendirian di dapur, berjongkok di dekat wastafel, diam-diam menggosok tumpukan piring. Sosoknya yang kecil dan lelah tampak hampir ditelan oleh kekacauan itu. Begitu melihatku, ayah mematikan rokoknya ke asbak dan membentak, "Bicaralah pada ibumu agar dia sadar. Mertua kita masih tinggal di sini. Apa yang dia coba lakukan dengan semua drama ini?" Aku melirik ke sekeliling ruangan yang penuh dengan minyak dan bau parfum murah yang memuakkan dan mengerutkan kening. "Kenapa mereka tinggal di sini?" tanyaku. Ibu Crystal bergegas menenangkan suasana, memamerkan senyum canggung. "Sayang, Nenek Crystal sakit. Dia di Allegheny General di pusat kota. Kami hanya menumpang di sini selama beberapa hari agar lebih dekat." Dia bahkan belum selesai ketika Jason memotong dengan wajah datar. "Cukup, kami tidak berutang penjelasan padamu. Rumah ini bahkan bukan milikmu." Lalu dia menatapku tajam, penuh kejengkelan. "Entah apa yang merasuki ibumu. Di usianya, bicara tentang perceraian. Memalukan." "Hai Bu." Aku tertawa kecil, setajam pisau. "Dia bukan ibumu juga? Apa kau lahir dari batu atau semacamnya?" Jason tidak menyangka aku akan membalas. Sejenak, dia benar-benar terdiam. Crystal melompat masuk, memaksakan tawa getir. "Jenna, Jason hanya kesal. Kami memintamu ke sini untuk membantu bicara pada ibumu. Jika dia terus membuat keributan, itu tidak akan baik untuk siapapun." Aku mengangguk, suaraku tenang. "Tentu, aku akan bicara padanya." Aku berjalan lurus ke dapur, mengambil tumpukan piring berat dari tangan ibu, dan membawanya kembali ke ruang tamu. Tanpa sepatah kata pun, aku melemparkan seluruh muatan itu ke lantai. Porselen pecah berkeping-keping dengan suara memekakkan telinga. Suara itu merobek keheningan yang tercengang, seperti letusan cambuk. Aku belajar dua hal sejak dini. Pertama, aku adalah orang yang paling tidak diinginkan di keluarga ini. Kedua, ibuku adalah orang yang bekerja paling keras. Di rumah kakek dan nenek, tidak pernah ada kursi untukku di meja makan. Ibu akan memasak pesta besar, menata piring dengan hati-hati. Kakek akan mengusirnya dengan senyum meremehkan palsu. "Helen, tidak ada tempat. Kamu dan Jenna makan di dapur." Sejujurnya aku tidak keberatan duduk di meja dapur kecil, karena ibu akan selalu menyelipkan beberapa potong daging terbaik dan paling renyah ke piringku ketika tidak ada yang melihat. Sementara anggota keluarga lainnya mendentingkan gelas dan tertawa terbahak-bahak di luar. Ibu dan aku berbagi momen kebahagiaan sederhana yang dicuri di dapur sempit itu. Ketika aku mulai sekolah, aku secara konsisten berada di peringkat teratas. Tetapi pada tahun juniorku, ayah tiba-tiba melarangku. Dia menolak membiarkanku terus belajar. Dia bilang dia bisa menggunakan koneksi dan memasukkanku ke pabrik lokal. Bahkan pekerja baru menghasilkan hampir 3.000 sebulan. Jika aku menyerahkan 1.000 setiap bulan kepada keluarga, dikombinasikan dengan tabungan kecil mereka, itu akan cukup untuk membelikan Jason rumah di pinggiran kota, sehingga dia bisa menikahi Crystal. Ibu melawannya dengan sekuat tenaga. Ayah menjadi sangat marah, memukulinya hingga babak belur. Tetap saja dia tidak mau menyerah. Dengan wajah yang begitu bengkak hingga nyaris tidak terlihat. Seperti manusia,
ibu pergi ke sekolahku. Dia memohon kepada guru-guruku untuk memberinya beberapa hari lagi. Berjanji akan mencari cara untuk menutupi uang sekolahku. Dia mengambil pekerjaan mengangkut batu bata di lokasi konstruksi, 5 sen per bata, siang dan malam, sampai jari-jarinya berdarah dan lecet. Dan dia terus melakukannya sampai dia mengumpulkan setiap sen terakhir. Malam ketika dia akhirnya membayar uang sekolahku, ayah memukulinya lagi, lebih parah dari sebelumnya. Aku belajar seperti hidupku bergantung padanya, putus asa untuk menyeretnya keluar dari rumah itu. Ketika aku diterima di universitas ternama, hal pertama yang kulakukan adalah memohon ibu untuk menceraikannya. Tapi Jason bersiap-siap menikahi Crystal. Keluarga perlu mengadakan pernikahan besar yang terhormat. Ibu hanya menghela napas dan berkata, aku tidak bisa meninggalkannya sekarang. Tidak pada saat sepenting ini. Itulah ibuku. Dia mencintai orang lain tanpa ragu-ragu. Tapi entah bagaimana dia tidak pernah belajar bagaimana mencintai dirinya sendiri. Setelah Crystal menikah ke dalam keluarga, dia menjadi lebih kejam, didukung penuh oleh ayah dan Jason. Setiap makan, dia menuntut hidangan favoritnya. Jika satu saja hilang, dia akan mengamuk, meratap tentang bagaimana dia diperlakukan dengan buruk. Jika orang tuanya batuk sedikit saja, ibu diharapkan membuat panci sup herbal mahal yang baru dan secara pribadi mengantarkannya ke rumah sakit umum Allegheny. Karena jika tidak, dia akan disebut tidak berperasaan. Bahkan pakaian dalam Crystal harus dicuci tangan oleh ibu. Jika ibu berani menggunakan mesin cuci, Crystal akan menuduhnya tidak sopan. Jason tidak pernah keberatan sekalipun. Dalam benaknya, ibu tidak pernah bisa berbuat cukup untuk mendapatkan gelar ibu yang baik. Ayah bahkan lebih buruk, membanggakan diri setiap kali mertua datang, seolah memamerkan keluarga sempurnanya adalah pencapaian pribadi. Mereka berdua, ayah dan Jason, lebih menyukai penampilan daripada bernapas. Jadi ketika aku menghancurkan tumpukan piring itu di lantai ruang tamu, wajah mereka pucat pasi, berkedip-kedip antara hijau dan putih pucat. Jenna Hartman, apa kau sudah gila? Jason melompat berdiri, siap menyerangku, tetapi ibu mertuanya melompat maju dan menahannya. Aku melengkungkan bibirku menjadi senyum perlahan dan disengaja. Aku tidak gila. Aku membantu ibu menemukan dirinya. Jika dia menceraikan kalian para lintah, mengapa dia harus terus bekerja keras untuk sekelompok parasit? Bahkan seekor anjing pun mengibaskan ekornya saat diberi makan. Kalian bahkan tidak sesopan anjing. Ruangan itu jatuh ke dalam keheningan yang mematikan dan menyesakan. Wajah Crystal memerah padam. Dia akhirnya melepaskan semua kepura-puraan, meneriakiku dengan semua amarah yang bisa dia kumpulkan. Mendengar keributan itu, ibu bergegas masuk dari dapur. Kepanikan tergambar di wajahnya. Begitu ayah melihatnya, dia meledak seperti tong mesiu. Helen, lihat monster yang kau besarkan. Ibu selalu lembut, tidak pernah suka membantah. Dia membuka mulutnya, gemetar selama beberapa detik, lalu mengeluarkan jawaban yang rapuh namun mantap. Richard, sudah kubilang, aku menceraikanmu. Wajah ayah berubah karena marah. Suaranya meninggi menjadi lolongan. Keluar sekarang juga. Kau mau pergi, baiklah. Pergi dari sini. Aku tidak peduli. Semua orang di sofa menggumamkan beberapa upaya setengah hati untuk menenangkan suasana. Tidak, ada sedikit pun ketulusan di antara mereka. Aku membuka mulut, siap membalas, tetapi ibu menepuk tanganku dengan lembut, memberi isyarat agar aku menahan diri. Sambil menggertakkan gigi, aku mengikutinya kembali ke kamar tidur. Saat kami menutup pintu di belakang kami, suara Jason terdengar mengejek dari ruang tamu. Sampah tidak tahu berterima kasih. Kalian berdua. Beberapa minggu sebelumnya aku sibuk dengan perjalanan bisnis di New York. Beban kerjanya sangat berat dan aku belum menghubungi rumah selama berhari-hari. Sekarang,
menyatukan ukuran tubuh ibu dan gumaman lirihnya saat dia mengepak kopernya. Perlahan aku mengungkap neraka yang telah dia jalani. Nenek Kristal tiba-tiba terkena stroke dan dirawat di rumah sakit. Dengan alasan merawat nenek, orang tua dan adik laki-laki Kristal langsung pindah ke rumah kami. Tetapi sementara mereka berpura-pura ini tentang membantu nenek, kenyataannya sangat jelas. Ibu yang memasak makanan mereka, ibu yang menyuapi nenek, ibu yang membersihkan pispotnya, ibu yang memandikan tubuhnya yang rapuh. Dan setelah semua itu, ibu masih harus memasak dan membersihkan untuk seluruh sirkus penumpang gratis yang berkemah di bawah atap kami. Kristal berani menceramahinya. Ibu dan ayah adalah tamu. Bagaimana kita bisa membiarkan mereka makan dengan buruk saat mereka di sini? Dan itu tidak berakhir di situ. Adik laki-laki Kristal, Caleb, seorang pria berusia 20-an tahun, tersandung dan lututnya tergores saat mencoba menjilat mertuanya. Jason mengumumkan dengan sangat penting, "Ketika aku kecil, ibu akan memijat memarku setiap malam, dan aku akan baik-baik saja keesokan paginya. Bu, kau harus memijat Caleb juga." Jadi di bawah tuntutan mereka yang tak ada habisnya, ibu dipaksa menghabiskan setengah jam setiap malam memijat si pemalas itu. Ibu selalu berkata, "Ketika kau merawat orang, kau memperlakukan mereka seperti keluarga. Itu hal yang benar untuk dilakukan." Tapi yang akhirnya menghancurkan hatinya adalah apa yang terjadi ketika dia sakit sendiri. Hari itu dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhnya terbakar karena demam, gemetar begitu hebat, hingga dia hampir tidak bisa berbicara. Dia menelepon Jason, memohon agar dia membawanya ke UGD. Jason, dia terkekeh dan berkata, "Aku berjanji akan mengajak Kristal dan orang tuanya berbelanja hari ini. Semuanya sudah diatur, tidak bisa mundur sekarang." Lalu, dengan santai seperti membuang sampah, dia menambahkan, "Jika kau merasa tidak enak badan, tetaplah di tempat tidur. Kami akan kembali nanti. Oh, dan jangan lupa kau masih harus mengunjungi nenek di rumah sakit sesudahnya." Mereka memasukkan seluruh kru ke dalam mobil, termasuk ayah, dan pergi sambil tertawa dan mengobrol. Mereka pergi sepanjang hari. Sementara itu, ibu terbaring di tempat tidur, terbakar karena demam, kelaparan, dehidrasi, sendirian. Tidak ada makanan, tidak ada air, tidak ada yang cukup peduli untuk memeriksa. Akhirnya, dia harus menelepon 111 sendiri. Para medis mendobrak pintu untuk mencapainya, dengan manajer properti melayang-layang dengan gugup di dekatnya. Mereka memasukkannya ke dalam ambulans dan membawanya ke rumah sakit. Adapun anggota keluarga kami yang lain, mereka bahkan tidak tahu sampai mereka berjalan santai kembali malam itu dan mendengarnya dari tetangga. Ketika mereka akhirnya tiba di rumah sakit, tidak ada kekhawatiran, tidak ada rasa bersalah di wajah mereka, hanya kemarahan. Mereka mengelilingi ibu, berteriak dan mengutuk. Ayah membentaknya, "Helen, kau hanya pura-pura memanggil ambulans tanpa alasan, membuang-buang uang, mempermalukan kita semua." Jason mencibir, suaranya meneteskan sarkasme. "Waktu yang tepat ya. Seluruh keluarga sibuk dan sekarang kita harus mengasuh kalian berdua. Tidak bisakah kau sedikit lebih perhatian? Sekali saja." Kristal menyilangkan tangannya, menyeringai, dan melemparkan pisaunya sendiri. "Aku tahu itu. Dia hanya cemburu kita pergi keluar dan bersenang-senang, membuat dirinya sakit karena dengki. Beberapa orang memang menyedihkan." Mendengar itu, tanganku gemetar begitu hebat, hingga ujung jariku mati rasa. Ibu adalah orang paling hemat yang ku kenal. Selama bertahun-tahun, jika dia pernah masuk angin atau pergelangan tangannya terkilir, dia akan menggertakkan giginya dan menahannya, menolak menginjakkan kaki di rumah sakit, kecuali dia benar-benar sekarat.
Dia pasti kesakitan luar biasa untuk menelepon 911 sendirian. Aku menatap sosok kecilnya yang rapuh, bergoyang seperti daun yang sekarat di angin. Aku mengerjap keras, mencoba menahan air mata yang menggenang di mataku. Tetapi air mata itu tetap tumpah. Ibu, dengan sangat ringan hati, mengatakan bahwa Kristal tidak ingin tertular nasib buruknya. Jadi dia tinggal kurang dari 5 menit sebelum menyeret seluruh keluarga keluar dari rumah sakit. Itu adalah orang asing, seorang wanita tua yang berbagi kamar rumah sakit, yang cukup mengasihani ibu untuk menyelundupkan semangkuk sup tambahan untuknya. Dan pada saat itu, ibu menyadari, di mata anggota keluarga yang disebut ini, dia bahkan lebih tidak berarti daripada orang asing. Saat itulah, setelah seumur hidup menelan luka dan pengkhianatan, ibu akhirnya membiarkan dirinya berpikir, sudah waktunya untuk pergi. Ibu tidak banyak berkemas. Seumur hidup pengabdian pada rumah, itu dan semuanya muat dalam satu tas ransel kanvas usang. Hari itu dia melangkah keluar dari kamarnya, membawa seluruh hidupnya di satu tangan. Nyonya Evans, Ibu Kristal, bergegas mendekat dengan senyum palsu seperti biasanya, mencoba merebut tas itu. "Oh sayang Helen, apa yang kau lakukan?" Dia membujuk. "Ini semua salah kami. Kami seharusnya tidak pernah pindah dan menyebabkan masalah di antara kalian berdua. Ini benar-benar dosa." Dia menarik tas itu secara dramatis, mengeluh tentang punggungnya yang tertarik dalam prosesnya. Ayah Kristal, Tuan Evans, datang menyerbu ke arah ibu, tampak siap mendorongnya. Aku melangkah maju sebelum dia bisa menyentuhnya, melindungi ibu di belakangku. Dan ayah dan Jason, mereka hanya berdiri di ambang pintu, tangan dimasukkan ke dalam saku. Seolah-olah mereka sedang menonton opera sabun murahan, seolah-olah wanita yang diserang itu bukan istri mereka, ibu mereka. Ibu tidak menoleh ke belakang sekalipun. Aku tetap dekat di sisinya saat kami bergerak menuju pintu depan. Ketika ibu membungkuk untuk mengganti sepatunya, ayah akhirnya membuka mulutnya. Suaranya kasar dan dingin. "Helen, kau melangkah keluar dari pintu itu hari ini. Jangan berani berpikir untuk kembali ke keluarga Hartman." Aku menegakkan badan perlahan, berbalik menghadapnya, dan berkata dengan suara sedingin es, "Bagus, siapa juga yang mau?" Semua amarah yang telah kupendam selama bertahun-tahun meluap. Aku menunjuk lurus ke arah ayah. Suaraku bergetar tetapi keras dan jelas. "Kau hanyalah seorang pengecut. Aku akan menggonggong di rumah. Tetapi di luar sana kau tidak akan berani membuka mulutmu. Kau memukuli ibu karena hanya dia yang bisa kau pukul." Aku berbalik dan menusukkan jari ke Jason. "Dan kau hanyalah pengkhianat penjilat yang tidak punya tulang punggung. Kau akan menjual ibumu sendiri hanya untuk menjilat keluarga istrimu. Kau bukan laki-laki, kau memalukan." Aku berayun ke arah Kristal. Suaraku memotong seperti pisau. "Dan kau menuntut hidangan favoritmu di setiap hidangan seolah kau seorang putri. Atau karena kau tumbuh kelaparan sehingga sekarang kau memperlakukan rumahku seperti dapur amal." Aku berpaling ke Nyonya Evans tanpa ragu-ragu. "Ibumu sakit dan ibuku harus membuat sup, begadang semalaman, memandikan tubuhnya. Apa seluruh keluargamu mati dan terkubur, ha?" Aku bahkan tidak menyayangkan Caleb. Seorang pria dewasa tersandung. Kakinya sendiri dan ibuku harus memijatmu setiap malam. "Ada apa, Caleb? Akal sehatmu hilang? Mengubahmu menjadi sayuran?" Akhirnya aku menatap Tuan Evans. Suaraku seperti cambuk. "Dan kau berani mendorong wanita yang membungkuk untuk keluargamu. Kalian semua lintah, parasit pemakan daging. Jenna Hartman, kau ingin mati malam ini?" Jason meraung, menggulung lengan bajunya dan menerjangku. Aku mengeluarkan pisau buah kecil dari sakuku. Mataku cukup dingin untuk membekukan ruangan.
Ayo, sentuh aku dan lihat siapa yang jatuh ke lantai. Duluan. Kristal menjerit, melemparkan dirinya ke Jason dan berpegangan pada lengannya. Aku melirik ke sekeliling gerombolan mereka, lalu berkata dengan mantap dan mematikan, "Aku akan meminta pengacara menyusun surat cerai. Aku akan mengantarkannya sendiri. Mulai saat ini, apakah kau hidup atau mati, kau tidak ada hubungannya denganku atau ibu." Tanpa menunggu sepatah kata pun, aku meraih tas kanvas tua ibu di satu tangan, menggandeng tangannya di tangan yang lain, dan berjalan lurus keluar dari rumah yang terasa lebih seperti penjara daripada rumah. "Bu," kataku pelan, "ayo pulang." Tahun lalu aku diam-diam membeli kondominium kecil 2 kamar tidur di pusat kota. Aku tidak memberitahu siapapun. Hari ketika aku membawa ibu ke rumah baru kami, dia membongkar barang-barangnya dengan hati-hati, tangannya sedikit gemetar, masih dipenuhi kegelisahan. Dia menatapku, suaranya diwarnai nada memarahi. "Jenna, mengapa kau mengeluarkan pisau di sana tadi? Bagaimana jika kau melukai dirimu sendiri? Berjanjilah padaku kau tidak akan pernah sembrono lagi." Aku duduk di sampingnya, melingkarkan lenganku dengan lembut di bahunya yang rapuh. Dengan lembut aku berkata, "Karena aku sudah memutuskan, Bu. Aku akan mengeluarkanmu, sama seperti kau pernah menarikku keluar dari lubang neraka itu. Dengan pisau di tanganmu." Itu terjadi pada tahun aku mendapatkan surat penerimaan kuliahku. Kakek dan nenek entah dari mana mengundang kami kembali ke rumah keluarga lama di pedesaan Pennsylvania, mengatakan mereka ingin merayakannya. Tapi begitu kami melangkah masuk, aku mencium bau jebakan. Ternyata di belakang kami, mereka sudah menjual kebebasanku. Mereka mendengar gadis-gadis begitu mereka kuliah, tidak pernah benar-benar kembali ke rumah. Jadi bersama dengan ayah dan Jason, mereka membuat kesepakatan rahasia. Mereka menerima 5 miljoen rupiah dari keluarga preman lokal sebagai hadiah pernikahan. Yang mereka butuhkan hanyalah perjamuan pernikahan palsu, makanan, minuman keras, dan aku akan dinikahkan bahkan sebelum aku bisa mengepak tasku. Ketika aku menyadari apa yang terjadi, aku menendang meja makan dan mencoba lari. Tetapi aku kalah jumlah dan dengan cepat diseret kembali. Ibu preman itu berteriak, "Tangkap dia! Seret dia pergi!" Begitu selesai, tidak ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun tentang itu. Mereka menyumpal kain kotor ke mulutku, mengikat tangan dan kakiku, dan melemparkanku ke bahu preman itu seperti karung gandum. Tepat saat keputusasaan menelanku utuh, ibu menerobos masuk, rambut acak-acakan, mata menyala, memegang sabit berkarat yang pasti dia ambil dari suatu tempat. Berani kau menyentuhnya." Suaranya membelah udara seperti pisau berkarat, kasar dan keji. Dia melirik mengejek ke arah ibu. Seringainya semakin dalam. Tangan ibu masih memegang lap, membeku di tengah gosokan. Buku-buku jarinya memutih. Aku mengeluarkan setumpuk kertas dari tasku dan mengangkatnya dengan jentikan pergelangan tangan. "Ibu hanya di sini untuk menyelesaikan sedikit tugas terakhirnya sebagai seorang istri," kataku, suaraku tajam. "Dan aku di sini untuk mengantarkan surat cerai kepada ayah." Kristal melompat dari kursinya, mata terbelalak kaget. Di ranjang rumah sakit, ayah berkedip bangun, pupil matanya melebar. Erangan panik rendah keluar dari bibirnya. Kristal menerjang dan mencoba merebut kertas-kertas itu dari tanganku. Aku mengangkat bahu dengan santai. "Silakan, robek saja. Aku punya salinannya." Ibu diam-diam mengumpulkan lap kotor itu, membilasnya di wastafel, dan menegakkan punggungnya. Tanpa sepatah kata pun, kami berjalan keluar ruangan bersama-sama. Kepala terangkat tinggi. Dia mengenakan pakaian baru yang kubelikan untuknya, ukuran ekstra kecil. Namun bahkan saat itu, pakaian itu tergantung longgar di tubuhnya yang rapuh. Di ujung lorong, ibu berbisik,
Jason berkata, "Ayahmu tidak baik-baik saja, dan lihat orang-orang itu. Tidak ada dari mereka yang bisa merawatnya. Jika aku tidak muncul, dia mungkin tidak akan selamat." Bola api naik di dadaku, terbakar begitu panas hingga membuat pandanganku kabur. Aku hampir tertawa karena sangat marah. "Kau masih merasa kasihan padanya?" Desisku, suaraku bergetar. Aku menusukkan jari ke arah ruangan yang baru saja kami tinggalkan. "Ketika kau terbaring sakit di tempat tidur, siapa yang memeriksamu? Siapa yang membawakanmu secangkir air pun?" Aku terjaga di malam. Hari memikirkannya, dan itu menghancurkanku dari dalam. Dan mereka menyalahkanmu. Mereka memanfaatkanmu. Tidak sekalipun mereka melakukan hal yang menyerupai cinta. Ledakanku yang tiba-tiba mengejutkan ibu begitu parah, hingga dia tersentak. Aku tahu dia sedang berjuang di dalam. Sejak dia pindah dari rumah itu, dia telah berperang melawan perang tak kasat mata, melawan semua yang diajarkan padanya. Di tulangnya dia masih wanita yang dibentuk oleh tradisi lama. Wanita yang berpikir jika kau hanya bertahan cukup lama, kedamaian pada akhirnya akan kembali. Jika bukan karena panggilan bangun yang brutal di rumah sakit, dia mungkin akan terjebak selamanya. Tapi sekarang, berapa lama kebangkitan itu benar-benar bisa bertahan? Orang-orang baik hati seperti dia, mereka selalu memaafkan terlalu mudah. Waktu akan menumpulkan luka. Dia akan mulai mengingat hanya potongan-potongan kecil kebaikan dan melupakan gunung kekejaman. Dan kemudian dia akan melunak, berbalik, jatuh kembali ke perangkap yang sama. Tapi kenapa? Kenapa dia harus? Aku mengulurkan tangan dan dengan lembut menggulung lengan baju ibu. Di sana, di lengannya, ada bekas luka, pucat, cekung, sangat jelas di bawah lampu lorong rumah sakit yang redup. Itu adalah luka lama, tapi itu menjerit lebih keras daripada kata-kata apapun. Ayah telah melakukan itu padanya dengan pisau dapur. Aku masih kecil saat itu. Ayah telah kehilangan dirinya dalam perjudian, tenggelam malam demi malam di meja poker dengan pemabuk terburuk di kota. Dia mengalami kekalahan beruntun yang buruk. Seseorang yang bermulut besar dan kejam bercanda. Pria dengan anak perempuan selalu kalah. Gadis-gadis lahir berutang. Ayah minum sampai mabuk buta. Malam itu dia pulang terhuyung-huyung berbau whisky dan amarah dan mengamuk. Dia mengambil pisau, terhuyung-huyung ke arahku. Bergumam tidak jelas. "Kau adalah hal terkutuk yang telah merusak keberuntunganku." Aku berlari, merangkak melintasi halaman, lengan menggapai-gapai, paru-paru robek karena berteriak. Tapi aku tidak bisa berlari lebih cepat darinya. Ibu pulang saat itu juga. Dia bahkan tidak berhenti untuk melepas sepatunya. Melihat ayah menerjangku, dia melemparkan dirinya ke arahnya dengan tangan kosong, meraih pisau, melawannya dengan sekuat tenaga. Dalam pergulatan itu bilah pisau menebas lengannya. Baru setelah darah menodai lantai, kakek dan nenek dengan malas berjalan mendekat untuk melerai pertarungan. Mereka tidak membawa ibu ke rumah sakit. Mereka memanggil dukun lokal untuk datang menjahitnya di ruang tamu. Saat dia melakukannya, dia mengoleskan antiseptik di telapak tanganku, di mana 2 bekas luka bergerigi yang dalam masih saling bersilangan. Hingga hari ini, aku membuka tanganku, membiarkannya melihat bekas luka kemarahan yang lama. "Bu," bisikku, suaraku bergetar. "Kau mungkin sudah lupa, tapi aku belum. Aku belum lupa malam ayah mencoba menyakitiku. Aku belum lupa bagaimana kakek dan nenek mencoba menjualku. Aku belum lupa bagaimana kita berdua berjuang mati-matian melewati neraka di rumah itu." Mata ibu dibanjiri air mata, menggenang begitu cepat hingga dia tidak bisa mengedipkannya. "Jenna." Dia tercekat. "Hari ketika aku mengirimmu kuliah, aku menyuruhmu lari sejauh mungkin untuk tidak pernah melihat ke belakang. Kenapa kau tidak mendengarkan?"
Aku hancur. Kata-kata itu keluar dariku seperti bendungan yang jebol. Bukan karena aku tidak mendengarkan. Air mata besar berjatuhan ke lantai. Itu karena kau menyelamatkanku, Bu. Kau menarikku keluar dari kotoran rumah Hartman. Dan aku... Suaraku pecah berkeping-keping. Aku hanya ingin menyelamatkanmu juga. Tapi kenapa... Aku berteriak, mentah dan marah. Ketika aku meletakkan tangga tepat di depanmu, kenapa kau masih ingin melompat kembali ke lumpur sialan itu? Mata ibu berkilauan karena gejolak. Tangga kami beradu, madair, tajam, diam, kejam. Akhirnya, dia hancur. Dengan tangan gemetar dia meraih surat cerai dan menandatangani namanya. Tapi aku tahu bukan hanya teriakanku dan tangisanku yang memaksanya. Itu adalah apa yang telah kutunjukkan padanya. Bukti. Selama bertahun-tahun ini, saat aku kuliah jauh, saat aku mencoba membangun kehidupan, Ayah dan Jason telah memeras aku langkah demi langkah, tahun demi tahun. Mereka telah mencuri informasi, kontakku dari ibu, dan kemudian datanglah SMS, email seperti, butuh uang, tagihan belum dibayar, butuh uang, membeli rumah, butuh uang. Awalnya aku pikir mereka hanya menggertak, sampai hari mereka mengirimiku foto. Wajah ibu babak belur dan patah, matanya terbuka, pipinya bengkak ungu. Saat itulah aku menyadari mereka bukan hanya menggertak, mereka adalah monster. Aku tidak bodoh. Aku berkonsultasi dengan teman-teman di sekolah hukum. Bahkan di antara keluarga, pemerasan adalah kejahatan. Jadi setiap kali mereka meminta uang, aku mentransfernya dan menyimpan setiap potongan bukti. Tangkapan layar, tanda terima bank, foto, teks, semuanya diarsipkan dan diberi tanggal dengan hati-hati. Aku menyaksikan kejahatan mereka menumpuk, dari pelanggaran ringan hingga tuduhan yang cukup berat untuk mengunci mereka selama 5 hingga 15 tahun. Jika aku mau, aku bisa mengirim mereka ke penjara besok. Tapi aku tidak melakukannya. Seperti yang ku ketahui, jika ibu masih memiliki sedikit pun keterikatan pada keluarga Hartman, bahkan jika aku melemparkan orang-orang itu ke balik jeruji besi, dia tidak akan bebas. Dia tidak akan bahagia. Jadi aku menelan harga diriku. Aku membiarkan pemerasan berlanjut. Aku membiarkan mereka menguras darahku. Semua untuk saat ini. Saat ibu akhirnya benar-benar menyerah, Tuhan pasti akhirnya membuka matanya. Setelah keracunan gas, ayah lumpuh sebagian. Awalnya Jason dan yang lainnya dengan enggan membayar sebagian tagihan rumah sakit dan membawanya pulang. Tapi jujur saja, setiap detiknya mereka membencinya. Awalnya Jason setengah hati menunjukkan membersihkan ayah, menyuapinya. Tapi pasien lumpuh yang tidak bisa mengendalikan buang air besar atau bergerak sendiri dengan cepat menjadi lebih dari sekadar ketidaknyamanan. Crystal membenci baunya, membenci kekacauannya, membenci rasa malunya. Tidak butuh waktu lama bagi kehidupan Jason untuk berubah menjadi neraka. Segera dia retak. Dia mulai menelepon, memohon ibu untuk kembali. Di telepon, Jason menangis terseduh-seduh. Bu, itu semua salahku sebelumnya. Aku tidak tahu lebih baik. Aku seharusnya tidak selalu membela Crystal. Jika kau pulang, aku akan berlutut dan meminta maaf. Aku bersumpah. Mendengar air mata buayanya membuat perutku mual. Tapi ibu ragu-ragu. Dia menatapku. Matanya bergeser, goyah. Aku mencondongkan tubuh lebih dekat, mengucapkan 2 kata. Uang pesangon. Aku tidak memberinya waktu untuk menebak-nebak. Hari itu juga, aku menggunakan koneksi dan mencarikannya pekerjaan dengan cepat. Dia menjadi asisten rumah tangga senior untuk sebuah keluarga di lingkungan kami. Gaji $40 sebulan. Tunjangan yang sangat baik. Pulang setiap malam untuk tidur di tempat tidurnya sendiri. Ibu bahkan tidak pernah bermimpi dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Dia mencurahkan dirinya pada pekerjaan itu, melayani keluarga itu seolah-olah mereka bangsawan.
Dan sedikit demi sedikit, dia berubah. Dia berjalan lebih tegak, matanya berbinar lagi. Tapi hanya untuk memastikan hatinya tidak akan melunak, aku mengubah sedikit ketentuan kontrak kerjanya. Aku memberitahunya, ada klausul penalti. Jika kau berhenti, kau berutang gaji 10 bulan, sekitar 40.000 biler. Wajah ibu pucat pasi. Dia hampir menangis karena panik. Jenna, aku tidak mampu membayarnya. Aku tidak akan pernah bisa membayarnya kembali. Aku menepuk tangannya dengan lembut, meyakinkannya. Jangan khawatir, selama kau tidak berhenti, kau akan baik-baik saja. Lalu aku sengaja menambahkan, kecuali, tentu saja, kau berpikir untuk kembali ke rumah Hartman untuk melayani para penghisap darah itu lagi. Ibu tergagap, kepala tertunduk, tidak bisa menatap mataku. Aku menghela napas, berpura-pura patah hati. Jika kau benar-benar ingin kembali, aku tidak akan menghentikanmu. Paling buruk, aku akan membiarkan mereka terus memeras aku. Paling buruk, aku akan menanggung biaya penaltimu sendiri. Mata ibu dipenuhi air mata. Dia menggenggam tanganku erat-erat, hampir bersumpah. Jenna, aku tidak akan pernah menyeretmu ke bawah lagi. Tetaplah, aku akan bekerja keras. Kita akan menjalani hidup kita sendiri, hanya kita berdua. Dengan orang-orang seperti ibu, kata-kata saja tidak cukup. Kau harus menambatkan konsekuensinya jauh di dalam hati mereka. Membuat mereka mengerti tidak ada jalan untuk kembali. Sekarang, setiap kali dia memikirkan penalti 40 Ford Wallace itu, tidak peduli seberapa lembut hatinya, dia tidak akan pernah berpikir untuk kembali. Sementara itu Jason kehilangan akal sehatnya. Dia berteriak ke telepon, mengutuk dan meludah, penghinaan. Tapi aku dengan tenang mengakhiri panggilan itu, lalu memblokir setiap kerabat Hartman dari kontak ibu. Ketika Jason menyadari dia tidak bisa menghubungi ibu lagi, dia putus asa. Dia mulai mengintai gedung kantorku. Suatu istirahat makan siang, aku berdiri di dinding kaca lantai 25 melihat ke bawah. Di sana dia, mondar-mandir seperti tikus yang terkurung di luar pintu depan. Aku sengaja melewatkan garasi bawah tanah dan berjalan lurus keluar pintu masuk utama. Biarkan dia menangkapku. Jason langsung melihatku dan menyeretku ke gang samping. Suaranya geraman rendah dan marah. Jenna, Hartman, di mana kau menyembunyikan ibu? Aku menyampirkan ranselku di bahu dan menjawab dengan malas. Aku tidak menyembunyikannya. Ibu sibuk bekerja. Itu sebabnya dia tidak punya waktu untuk menerima teleponmu. Bekerja? Jason mendengus jijik. Seorang ibu rumah tangga tanpa pendidikan, tanpa pengalaman? Pekerjaan macam apa yang mungkin dia miliki? Jangan beri aku omong kosong itu. Lalu dia berganti taktik, membentak perintah seolah dia punya hak penuh. Katakan padanya untuk kembali ke sini dan merawat ayah. Aku tidak bisa melakukan ini sehari lagi. Aku menatapnya dari atas ke bawah, janggut acak-acakan, mata merah, kemeja bernoda. Dia tampak seperti gelandangan yang gagal. Aku tidak bisa menahan tawa. Ibu adalah asisten rumah tangga senior sekarang, kataku santai. 400.000 sebulan. Aku menyaksikan wajah Jason berubah, setiap otot menegang. Aku membiarkan keheningan meregang. Tentu saja, tambahku manis. Jika kau dan keluarga berhargamu bisa mengeluarkan 3.000 sebulan, ibu mungkin akan kembali dan memenuhi setiap kebutuhanmu. Wajah Jason berubah menjadi sesuatu yang aneh. Dia meledak. Mimpi, teriaknya. Kenapa dia harus dibayar untuk itu? Adalah tugasnya untuk merawat kita. Wanita tua tak tahu malu macam apa yang mengharapkan uang untuk melakukan apa yang diharapkan darinya. Tak tahu malu? Aku tertawa, tawa lembut dan dingin, meneteskan cemohan. Tak tahu malu. Jika ada orang yang tak tahu malu di dunia ini, itu adalah mereka.
Jason pasti merasakan perubahan di udara, karena dia dengan cepat mengubah taktik, menempelkan senyum kasihan palsu di wajahnya. Jenna, ayolah, ini bukan sepenuhnya salahku. Ibu yang terlalu bodoh untuk tahu lebih baik. Dia melakukan apapun yang Crystal suruh. Aku menatap lurus ke matanya. Suaraku rendah dan mantap. Jason Hartman, dia tidak bodoh. Dia hanya mencintaimu. Dia mencintaimu. Dia mencintai rumah menyedihkan itu. Dia sangat mencintaimu, sehingga dia menelan setiap penghinaan, setiap luka, tanpa suara. Dan apa yang kau lakukan? Kau salah mengira cintanya sebagai kelemahan, kebodohan, sesuatu yang bisa kau hancurkan di bawah kakimu tanpa berpikir dua kali. Jason berkedip, sejenak tertegun. Sesuatu berkedip di wajahnya. Dia mengangkat tangan kanannya secara dramatis, seolah membuat sumpah kusyuk. Aku mengerti sekarang. Aku bersumpah, jika ibu kembali, aku akan memperlakukannya dengan baik. Crystal juga merindukannya. Kami merencanakan pesta penyambutan besar. Bijaksana, oh bijaksana. Aku tersenyum tipis, tapi aku mengangguk. Tapi seperti yang ku ketahui, aku perlu kembali ke rumah Hartman. Kami membutuhkan dokumen ibu, KTP-nya, surat-suratnya, semua hal yang ayah kunci di laci kamar tidur. Saat pintu terbuka, gelombang bau busuk menghantam wajahku. Campuran jamur, busuk, dan kotoran manusia yang menyesakan. Rumah itu tampak seperti tempat pembuangan sampah yang dikutuk. Tidak ada yang membersihkan. Tidak ada yang peduli. Sisa makanan busuk berserakan di lantai. Kaus kaki kotor menumpuk tinggi seperti gunung. Crystal dan yang lainnya sudah kabur. Jijik dengan kondisi ayah, meninggalkannya membusuk sendirian. Aku mencubit hidungku dan memaksa diriku menuju kamar tidur ayah. Di dalam, semangkuk bubur dingin duduk mengental dan asam di meja samping tempat tidur membentuk kerak kotoran. Ayah terbaring di tempat tidur, tidak lebih dari sepotong daging, berjamur yang rusak. Matanya kosong, seluruh tubuhnya berbau busuk. Aku melangkah lebih dekat dan bertanya, dingin dan tajam. Richard Hartman, pernahkah kau berpikir akan seperti ini? Kau menghabiskan hidupmu membanggakan kekuatan, memukuli ibu, memukuliku, menghancurkan semua hal baik di sekitarmu. Tidak. Ditinggalkan oleh putra berhargamu, kelaparan dalam kotoranmu sendiri. Bahkan tidak semangkuk sup hangat, kau pantas mendapatkan setiap detiknya. Ayah mendengar suaraku dan mulai terengah-engah karena marah. Kenapa kau di sini? Dia meludah. Di mana Helen? Katakan padanya untuk kembali ke sini dan merawatku. Aku mengucapkan setiap kata perlahan, dengan sengaja. Dia tidak akan kembali. Aku hanya di sini untuk mengambil dokumennya, untuk memutuskan setiap ikatan terakhir di antara kalian. Ayah menggertakkan giginya yang menguning dan mengeluarkan dahak busuk ke spray kotornya. Mimpi, dia serak. Dia mulai berteriak. Helen milikku, dia wanitaku. Jika aku ingin dia mati, dia mati. Dia tidak akan pernah meninggalkanku. Aku sudah menduganya. Aku bahkan tidak terkejut. Aku tertawa pendek dan memotong. Aku melangkah lebih dekat, menjulang di atasnya. Kau bahkan tidak bisa membersihkan pantatmu sendiri. Katakan padaku, siapa sebenarnya yang kau ancam? Jika kau menolak menandatangani surat-surat itu, baiklah, ketahuilah ini, ibu dan aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Aku membungkuk, suaraku rendah dan mematikan. Richard Hartman, aku mungkin tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri, tapi aku bisa memastikan kau menjalani kehidupan yang lebih buruk. Kedalah kematian. Wajah ayah berubah menjadi topeng marah yang aneh. Kau anak kotor, kau berani mengancamku? Aku akan menyuruh Jason membereskannya. Tangannya yang gemetar menyambar mangkuk bubur basi itu dan melemparkannya ke arahku. Aku menghindar dengan mudah. Mangkuk itu pecah di dinding
menyemprotkan lumpur asam kemana-mana. Aku berbalik perlahan menghadapnya, sedingin es. "Jason," aku mencibir. "Maksudmu si jenius yang hampir membunuhmu dengan gas karena dia tidak bisa menyalakan kompor? Putra hebat yang istrinya bahkan tidak tahan dengan baumu? Yang meninggalkanmu lebih cepat daripada tikus melompat dari kapal yang tenggelam?" Aku mendekat ke tempat tidurnya dan berbisik di telinganya. "Biar ku beritahu sesuatu, Richard. Putra kesayanganmu, dia sudah datang padaku. Memberitahuku dia sudah muak membersihkan pantatmu. Dan jika aku memberinya beberapa ribu untuk membuang bangkai tak bergunamu di bawah jembatan, kau tahu dia akan melakukannya tanpa berkedip." Aku menatap matanya, menyaksikan ketakutan mekar di pupil matanya. Tapi seperti yang dia tahu, Jason pasti akan melakukannya. Serakah, malas, sedingin es. Keluarga Hartman tidak pernah membesarkan pria yang layak dipercaya. Dan dia tahu aku akan menindaklanjutinya tanpa berpikir dua kali. Aku baru saja mulai mengobrak-abrik lemari, mencari KTP ibu, ketika Jason menerobos masuk ke kamar dan merebutnya dari tanganku. Dinding tua itu tipis. Dia telah mendengar setiap kata antara aku dan ayah. Jason menyeringai. Suaranya meneteskan rasa manis palsu. Sekarang Jenna, bukankah agak mencurigakan menyelinap mencuri barang-barang ibu?" Aku tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, aku dengan tenang mengetuk layar ponselku, diam-diam memulai aplikasi perekaman. "Apa yang kau inginkan?" kataku datar. "Lebih banyak pemerasan." Jason berpura-pura marah, melambaikan tangannya dengan kepolosan palsu. "Jangan terlalu kasar. Kita keluarga. Bagaimana kau bisa menyebutnya pemerasan? Kau tahu, keluarga Kristal masih hidup dariku. Aku tenggelam dalam tagihan. Tidakkah menurutmu adil jika kau sedikit membantu?" Mataku menyipit. Suaraku menjadi sedingin es. "Dan jika aku bilang tidak?" Topeng Jason langsung retak. Wajahnya berubah menjadi sesuatu yang gelap dan kejam. "Kalau begitu jangan salahkan aku ketika kehidupan kecilmu yang nyaman berantakan," desisnya. "Kota ini kecil. Tidak akan sulit bagiku untuk menemukanmu dan ibu. Ketika itu terjadi, jangan berharap aku menunjukkan belas kasihan." Menyedihkan. Benar-benar menyedihkan. Jason Hartman, perwujudan karma yang hidup, membusuk dari dalam keluar. Aku tidak repot-repot berdebat. Aku hanya mengeluarkan ponselku, dengan dingin mentransfer $3,000 kepadanya dan menunjukkan konfirmasinya. Wajah Jason bersinar seolah dia memenangkan lotre. Dia melemparkan KTP ibu kembali padaku sambil menyeringai. "Nah, begitu dong," serunya. "Selama aku hidup enak, kalian berdua bisa menghancurkan dunia sesuka hati. Kau punya uang, habiskan untuk membeli kedamaian. Menang-menang ya." Mengantongi uang tunai, Jason berjalan angkuh, bersemangat untuk kembali mengibaskan ekornya untuk Kristal. Di pihak ibu perceraian berjalan lancar secara mengejutkan. Ayah hanya setuju untuk bekerja sama karena Jason telah sepenuhnya meninggalkannya. Aku berjanji padanya dengan manis. "Jika kau bekerja sama, aku akan menyewa pengasuh untuk merawatmu." Dia mempercayaiku, sama seperti dia pernah bersumpah di depan polisi bahwa dia tidak akan pernah memukul ibu atau aku lagi. Semuanya. Di gedung pengadilan, telapak tangan ibu basah oleh keringat. Dia akhirnya akan melakukan hal yang telah dia putar ulang dalam benaknya 1000 kali. Kali ini, dia tidak takut. Tanda tangannya di surat cerai goyah dan canggung, tetapi setiap hurufnya tegas dan tak tergoyahkan. Saat dia menulis, aku melihat kilasan perjalananku sendiri. Menandatangani pinjaman mahasiswa pertamaku, tangan gemetar. Menandatangani aplikasi beasiswa, hati-hati dan penuh harapan. Menandatangani tawaran pekerjaan pertamaku, pusing karena kegembiraan.
Menandatangani sewa apartemen pertamaku, hati mantap dan yakin. Langkah demi langkah, aku telah merangkak keluar dari lumpur, menuju kehidupan yang akhirnya berkembang. Dan hari ini, aku menarik ibu keluar dari rawa yang sama. Ayah tidak mengatakan apa-apa selama seluruh proses. Sesekali dia mengangkat kepalanya, melirik ibu dalam pakaiannya yang bersih dan rapi, lalu ke tubuhnya sendiri yang membusuk dan rusak. Kebanggaan laki-laki yang pernah memenuhi rumah seperti kabut tebal beracun, kini hancur berkeping-keping menjadi debu. Ketika dokumen selesai, ibu pergi ke kamar kecil. Ayah meminta pengasuh baru mendekat padaku. Dia merendahkan suaranya, penuh kerendahan hati palsu. "Jenna, aku juga bersalah padamu. Aku mengakuinya. Kau masih menyewa pengasuh untukku." Ayah sangat berterima kasih. Baru sekarang setelah semuanya dia berani menggumamkan permintaan maaf. Dan apa gunanya? Akankah satu permintaan maaf yang kering menghapus puluhan tahun darah, memar, dan teror? Lebih buruk lagi, dia tidak menyesal. Dia hanya putus asa. Jason sudah lama menghilang dengan uang yang dia tipu. Ayah tidak punya siapa-siapa lagi selain aku. Aku tersenyum manis, sehangat angin musim panas. "Jangan khawatir, Ayah. Ini yang paling tidak bisa kulakukan." Pengasuh itu hanya akan tinggal selama seminggu. Setelah itu, ayah dan Jason akan membusuk di balik jeruji besi bersama-sama. Semuanya sudah diatur. Kehidupan baru ibu telah dimulai. Secara diam-diam, majikannya memiliki rumah liburan musim dingin di California. Setiap tahun, mereka pindah ke sana untuk musim itu. Dan mereka sangat menyayangi ibu, sehingga mereka ingin membawanya, serta dengan gaji ganda. Sehari setelah perceraian disahkan, ibu mengenakan sepatu kets baru yang kupilihkan untuknya, meraih koper ringannya, dan naik pesawat ke California yang cerah bersama keluarga majikannya. Pada hari yang sama aku mengajukan gugatan. Aku secara resmi menuduh Richard dan Jason Hartman melakukan pemerasan. Aku ingat bisikan ibu yang berlinang air mata pada hari perceraian. "Setelah bertahun-tahun bersama ayahmu, melihatnya seperti itu masih sedikit sakit. Jika dia tahu bahwa akulah yang mengirim ayah dan Jason ke penjara, dia mungkin akan lebih sedih lagi. Tapi aku tidak pernah menjelaskan. Aku tidak pernah menyalahkannya. Seperti yang kupahami, menyalahkan kelemahan seseorang pada kurangnya kekuatan itu kejam. Rantai pengasuhan, budaya, kelangsungan hidup tidak dapat dihancurkan oleh kemauan keras. Saja, pada hari persidangan ruang sidang adalah sirkus. Kristal dan orang tuanya membuat keributan di galeri, melontarkan hinaan, dan menangis terseduh-seduh secara teatrikal, sampai petugas pengadilan menyeret mereka keluar. Dan ayah dan Jason, ketika penjaga menyeret mereka ke pengadilan, mereka membentak seperti dua anjing kudisan. "Kau akan mati sengsara. Kau tidak tahu berterima kasih." Aku menutup mata saat palu hakim diketuk. Gelombang kedamaian yang dalam dan naik menyelimutiku. Putusan akhir. Jason Hartman, 5 tahun. Richard Hartman, 13 tahun. Akhirnya, mimpi buruk puluhan tahun berakhir. Berjalan keluar dari gedung pengadilan, langit menyala dengan senja oranye. Ponselku bergetar. Itu adalah foto dari ibu, dikirim dari California. Dia berdiri di tepi laut saat matahari terbenam, terbungkus selendang putih, lengan terentang lebar ke arah angin asin. Cahaya keemasan menyinarinya, dan untuk pertama kalinya, dia tampak seolah-olah telah menumbuhkan sayap. Wanita yang pernah membungkuk dan patah oleh kekejaman bertahun-tahun, akhirnya berdiri tegak, lebih kuat dari sebelumnya. Angin menderu liar dan bebas di sekelilingnya.